Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Ustazah harap anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa agar ilmu yang kita terima berkah dan bermanfaat. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti Ustazah untuk membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ustazah ingin bertanya, anak-anak ingat dengan materi yang Ustazah sampaikan di pertemuan lalu? Kalau anak-anak ingat, silahkan isi di kolom komentar, tulis nama dan kelas, serta hal-hal apa saja yang anak-anak ingat. Boleh di komentar YouTube atau di komentar Google Classroom. Baiklah anak-anak, mari kita simak pelajaran selanjutnya. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata. Materinya yaitu tentang aturan di tempat umum atau di tempat wisata. Kompetensi dasarnya adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar lanjut, kita langsung masuk ke materi. Nah, di sini ada percakapan. Mari kita baca bersama-sama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Beni, tapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita mempraktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Dan anak-anak pun bersorak riang, hore, kata mereka. Nah, anak-anak, di sini kita mempelajari bahwa meskipun kita tidak di rumah, kita berada di tempat umum atau di tempat wisata, kita juga tetap harus mematuhi peraturan yang ada. Membersihkan lingkungan. Nah, peraturan juga terdapat di tempat umum. Kita harus mematuhi peraturan yang berlaku. Peraturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Contoh peraturan di tempat wisata. Nah, ini salah satu contohnya ada satu, menjaga kebersihan dan tidak mencoret-coret. Kemudian menjaga barang pribadi yang dibawa agar tidak hilang dan lain sebagainya. Mengantri saat membeli tiket atau karcis. Lalu tidak merusak fasilitas wisata. Jika kita di kebun binatang, kita dilarang untuk memberikan makan dan kita tidak boleh melewati pagar pembatas ya. Lalu jika kita di pantai, dilarang untuk berenang terlalu jauh. Nah, Nana, ini adalah contoh-contoh
peraturan-peraturan di tempat wisata yang harus anak-anak patuhi. Kita lanjutkan. Mari berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Nah, mari kita lihat gambar-gambarnya. Gambar yang pertama, ada anak yang membuang sampah di tong sampah. Tentunya ini harus kita lakukan ya, anak-anak. Berarti kita beri tanda. Iya, kita beri tanda centang. Nah, ini sedang mengantri, jadi berbaris yang rapi, tidak boleh berkerumun di depan loket ya, berbaris, antri, tertib. Nah, berarti kita harus melakukan hal ini, lalu kita beri tanda centang. Nah, lanjut. Di sini ada anak yang sedang mencabuti tanaman. Nah, tanaman yang indah bila dicabuti maka dapat membuat sesuatu itu menjadi tidak bagus ya anak-anak. Berarti kita tidak boleh melakukan hal ini. Oleh karena itu kita beri tanda, ya kita beri tanda silang. Kemudian di sini ada anak yang sedang berjalan di tempat untuk pejalan kaki. Nah, jadi kalau kita berjalan itu di tempat yang semestinya ya. Jadi supaya kita tidak tertabrak kendaraan, kita berjalan di tempat yang untuk pejalan kaki. Berarti kita beri tanda centang. Lalu di sini ada anak, nah dia menginjak-injak bunga. Tidak bagus ya anak-anak, bunga yang bagus malah diinjak-injak. Nah, ini kita tidak boleh melakukannya. Berarti kita beri tanda silang. Nah, di sini ada anak yang mencoret-coret seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya. Kita tidak boleh mencoret-coret di fasilitas tempat wisata ya. Jadi kita beri tanda silang. Lanjut. Nah, di sini kita mengkelompokkan hal-hal apa saja yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kita beri tanda centang bagi yang harus dilakukan dan tanda silang untuk yang tidak boleh kita lakukan. Di sini ada anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, tentu saja ini tidak boleh kita lakukan ya nak, karena dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Beri tanda silang. Lalu di sini ada anak yang sedang mengejar hewan dengan sapu, ingin memukul hewan. Nah, kita tidak boleh ya nak menyiksa binatang, memukul binatang seperti ini. Nanti kita beri tanda silang. Nah, di sini ada anak yang pinter, dia menyapu. Nah, ini harus kita lakukan karena kita juga membantu orang tua dengan membersihkan rumah. Ini ada kakak adik yang sedang bertengkar. Nah, ini tidak boleh ya, tidak baik ya Nana kalau kita bertengkar. Jadi lebih baik kita hidup rukun bersama-sama. Maka kita beri tanda silang. Nah, ini ada anak baik, dia membantu orang tuanya memasak. Kita beri tanda centang. Lalu nah, ini membaca sambil tiduran, sambil berebah. Boleh tidak kita lakukan anak-anak? Ya, tidak boleh ya karena dapat merusak mata. Nah, di sini ada yang sedang menyiram bunga, disiram bunganya biar tumbuh, biar bagus. Kita lakukan. Lalu ada anak yang mengembalikan buku ke rak buku, berarti disiplin, teratur, mengembalikan ya, rapi. Lalu di sini ada anak yang sedang membantu ayahnya ketika ayahnya sedang memperbaiki mobil ya. Membantu orang tua tentunya harus dilakukan. Lanjut. Kata Udin, apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Nah, ini menjawab agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Nah, kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Jadi anak-anak, kita dalam mematuhi aturan itu ada manfaat dan ada juga akibatnya bila kita tidak mematuhi aturannya. Nah, di sini
Gimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata? Nah, manfaatnya apa? Untuk keselamatan diri kita, kemudian kebersihan lingkungan di tempat wisata juga. Jadi, lingkungan tetap bersih, diri kita juga nyaman dan aman ketika kita berkunjung ke tempat wisata. Bagaimana akibat dari yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Berarti tidak mematuhi peraturan. Akibatnya dapat membahayakan keselamatan diri dan pengunjung lain. Jadi kita tidak hanya membahayakan diri kita, tapi juga membahayakan orang lain. Kemudian dapat merusak tanaman dan merusak lingkungan, ya. Lalu, bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau mematuhi peraturan di rumah, itu membuat keluarga kita menjadi nyaman dan aman. Kehidupan di rumah teratur, lingkungan pun menjadi bersih. Nah, bagaimana dengan akibatnya jika tidak sesuai dengan aturan yang ada di rumah? Nah, kita merasa tidak aman dan nyaman, lalu rumah menjadi berantakan dan tidak teratur. Seperti itu ya anak-anak, manfaat dan akibat apabila kita tidak mematuhi aturan, dan manfaat yang kita dapat ketika kita mematuhi aturan. Baik, kita lanjutkan. Nah, mari kita menulis rangkuman pembahasan yang sudah kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita harus mematuhi aturan yang berlaku. Kedua, peraturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Ketiga, antri merupakan salah satu contoh peraturan di tempat umum. 4. Manfaat aturan yaitu membuat kita merasa nyaman dan aman. 5. Akibat dari tidak mematuhi aturan yaitu membuat hidup menjadi tidak teratur. Baik Pak anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Anak-anak, sekian materi dari Ustazah pada hari ini. Silakan ke Google Classroom untuk mengerjakan soal latihan yang telah disediakan. Jangan lupa anak-anak untuk di-like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo!